Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan dengan karunia dari Allah, dengan kudrat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita selesai menjalani hari-hari di tahun 1446 Hijriah. Masih hidup kita di awal tahun 1447 Hijriah. Sementara banyak saudara-saudara kita, rekan keluarga kita, tetangga kita, rekan sekerja kita yang umurnya tak sampai bertemu dengan tahun 1447 Hijriah. Mereka meninggal tahun 1446 Hijriah yang kemarin. Kita bagaimana? Apakah umur kita nanti sampai di akhir tahun ini? Apakah kita akan berjumpa dengan Tuhan 1448 Hijriah? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti Pak muslimin, setiap hari kita semakin dekat dengan pintu kita. Maka berbanyak dengan kematian, berbanyak berkah untuk kehidupan setelah kematian itulah kata Rasul, orang yang paling cerdas. Selanjutnya kita selaku umat Rasulullah SAW berkewajiban mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi yang terbesar, mendirikan sholat wajib di masjid 5 waktu sehari semalam secara berjamaah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan di awal kultum ini Al-Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat terakhir, ayat 111. Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Arti ayat ini adalah sungguh kata Allah, pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Bapak kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa adalah kisah Husnul Khotimah, meninggal terbaiknya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu, beliau bergelar Hujjatul Islam, artinya adalah pembela Islam. Karena memang Imam Al-Ghazali membela Islam dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan pemikiran yang sangat luar biasa. Dengan rahmat dari Allah, Imam Al-Ghazali ini ahli pada ilmu, ahli tasawuf, ahli akidah, ahli hadis, ahli Al-Quran, ahli tafsir, sufi, bahkan beliau ahli filsafat Islam. Sehingga beliau memahami banyak ilmu pengetahuan, dengan banyak ilmu itulah beliau membela Islam dari pemahaman yang salah atau ini. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang fenomenal adalah kisah Husnul Khotimahnya, meninggal terbaiknya Imam Al-Ghazali. Bapak kaum muslimin, kita rindu meninggal yang seperti ini. Bapak Ibu kaum muslimin, di waktu menjelang meninggalnya beliau, Bapak Ibu kaum muslimin, setelah salat tahajud, sholat witir,
Lalu menjelang subuh, beliau meminta kepada adiknya yang bernama Ahmad kain kafan. Diambil kain kafan itu, dicium, diusapkan ke matanya, diusapkan ke wajahnya, dicium. Bahkan dipakai kain kafan ini ketika salat subuh di subuh hari itu. Sudah ada dari Allah ilham, umurnya tidak lama-lama, dengan rahmat Allah. Dia mengatakan, wahai adikku Ahmad dan wahai sahabat, ketika itu ada 3 orang sahabat tinggal di rumah beliau. Seandainya aku meninggal subuh ini, tolong sembunyikan, rahasiakan kematian itu. Jangan ada yang tahu. Yang tahu yang berempat saja. Nanti aku meninggal, uruslah jenazahku oleh kalian berempat. Makamkan di rumahmu ini, kena kosong di rumahmu ini. Bapak Ibu kalau betul, ketika sholat subuh itu memakai kafan, meninggal ketika sedang sholat. Bapak Ibu kalau sendiri kita ingin minta kepada Allah, usaha maksimal perbanyak sujud perbanyak sholat. Semoga kita yang hadir ini keluarga kita juga meninggal dalam keadaan sholat. Amin ya rabbal alamin. Apa kaum muslimin meninggal sedang sholat? Hebatnya Pak kaum muslimin, beliau menginginkan jangan disiarkan, disebarkan kematiannya, tapi Allah langsung yang menyebarkan kematiannya. Dengan cara malam sebelum yang meninggal itu, semua murid-muridnya, sahabatnya, orang-orang yang dekat dengannya bermimpi dengan mimpi yang sama. Apa mimpinya? Dalam mimpi itu, Imam Al-Ghazali ini pamit kepada teman-temannya, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang pamit mau pergi. Subuhnya ketika bangun, mereka yang hikmah Allah serba semua datang subuh itu, serba subuh ke rumah Imam Al-Ghazali. Ada apa? Sebab mimpinya sama, beliau pamit. Betul Bapak Muslimin, ternyata beliau meninggal di subuh itu. Tetangga-tetangganya bingung mengapa orang banyak datang ke desa Pus, desanya atau tempat tinggalnya Imam Al-Ghazali. Sehingga ramai datang orang dari mana-mana datang. Penuh rumah beliau. Beliau berusaha menyembunyikan, tetapi Allah yang memudahkan orang yang luar biasa. Penuhlah kampus ketika itu orang-orang yang ingin ikut menyelenggarakan jenazah beliau. Bapak kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita termotivasi mencontoh Imam Al-Ghazali ini, berdoa meminta kepada Allah meminta husnul khotimah ketika sedang beribadah, terutama ketika sedang sujud menyembah Allah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin, di antaranya rajin kita membaca doa meminta husnul khotimah ini di sujud kita atau doa kita setelah sholat atau di waktu yang lain. Doa yang Nabi ajarkan hadis sahih. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta kepadamu husnul khotimah, sebaik-baik kematian. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, rizkikan kepada hamba taubatan nasuha sebelum hamba mati. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, istiqomahkanlah, tetapkanlah hati hamba dalam agamamu. Itulah doa yang kita hafal, semoga kita istiqomah dan mendapatkan husnul khotimah dan taubatan nasuha dan jangan meninggal dunia. Semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir doanya, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Demikian, terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.